mereka kembar identik. Sesuai dengan kodrat alamnya, anak terlahir cukup unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu juga dengan murid kita. Dalam satu kelas, dari segi profil belajar murid, mereka memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Bagaimana cara memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda dalam satu kelas? Simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Aminah dari SMP Negeri 1 Kaurbolis, calon guru penggerak angkatan ke-11 dari Kabupaten Indramayu. Selama ini saya melaksanakan pembelajaran tidak memperhatikan kebutuhan belajar murid-murid yang berbeda. Tapi setelah saya mempelajari modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi, saya mulai mencoba dan menerapkannya di kelas. Melakukan pembelajaran berdiferensiasi, saya melakukan asesmen murid, yaitu menentukan mereka kepada gaya belajar masing-masing. Ini bertanya, siapa yang gaya belajarnya dominan kepada membaca? Coba acungkan tangannya. Yang dominan kepada membaca, oke. Duduknya langsung bergeser ke sana ya, yang membaca bergeser ke sana. Ayo, silakan bergeser ke sana yang membaca. Oke, nanti kita kelompokkan. Silakan. Ayo, nggak pakai lama. Jangan video tuh. Oke, silakan duduknya sebelah sini. Yang lihat tayangan video, duduknya sebelah sini. Tujuan pembelajarannya ada 5. Yang pertama, dengan membaca teks deskripsi, kalian dapat menentukan kata konkret. Kemudian yang kedua, dengan membaca deskripsi, ya teks deskripsi, kalian bisa menunjukkan ciri-ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan dengan benar. Kemudian tujuan ketiga, menunjukkan ciri umum teks deskripsi dari tujuan komunikasi dengan benar. Dan yang keempat, menyimpulkan isi teks deskripsi dengan cara yang benar. Dan yang terakhir, dengan teks deskripsi kalian bisa menentukan isi teks deskripsi dengan tepat. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai di hari ini. Tapi sebelumnya, ibu ingin bertanya, di kegiatan pembelajaran teks deskripsi sebelumnya, kalian sudah mengetahui apa ragam bahasa teks deskripsi yang sudah kita urai bersama-sama? Siapa yang mau menjawab? Silakan. Ya, boleh. Kalimat rincian, magas, personifikasi. Oke, nah itu sekali ya. Jadi ragam bahasa teks deskripsi itu ada kata konkret, kemudian kalimat perincian, dan majas personifikasi. Nanti akan kita bahas di pertemuan kali ini dalam bentuk membaca teks deskripsi. Kita sudah membaginya ya ke dalam ketiga kelompok sesuai dengan
sesuai dengan minat atau gaya belajar kalian masing-masing. Ini sudah ada kelompok gaya belajarnya lebih dominan dengan membaca, kemudian yang di tengah ini kelompok yang gaya belajarnya dominan melihat tayangan video ya, dan audio visual, dan sedangkan yang di belakang sana adalah kelompok yang gaya belajarnya tidak mau diam alias kinestetis. Nah, oke, itu akan memberi tugasnya masing-masing. Kelompok kinestetis dari hasil membaca gambar berjudul Pantang Terong. Silakan. Perkenalkan, saya dari kelompok kinestetik akan menjelaskan membuat kita tulisan dari gambar teks deskripsi Pantang Terong. 1. Kami berangkat pagi menuju Pantang Terong. Kami melalui jalan-jalan menanjak tikungan. Dari kelompok visual, mereka menggunakan buku pelajaran bahasa Indonesia untuk membaca teks deskripsi Pantang Terongnya, dan tugas mereka adalah merangkum kemudian menceritakan kembali isi dari teks Pantang Terong. Silakan. Tugas kelompok yang dikirim lewat voice note dari gaya belajar audio visual. Kota Takengon masih gelap dan sepi saat kami berangkat pagi itu menuju objek wisata Pantang Terong. Hanya dalam waktu 15 menit, kami sudah tiba di jalan mendaki ke arah puncak bukit. Wow, jalanan kecil itu menanjak dan curam dengan tikungan-tikungan yang tajam. Deg-degan sekali rasanya. Untuk Paman lihai mengendarai mobil, kata Paman. Hanya mobil berkondisi prima yang bisa memanjat jalanan securam ini. Untung saja ketegangan itu segera berakhir sesampai di atas. Paman memarkir mobil di luar pagar dan kami pun masuk ke dalam. Dari ketinggian 1830 meter di atas permukaan laut, kami dapat melihat warna langit yang jingga terkena semburat sinar matahari di balik deretan gunung-gunung yang kokoh. Warna itu kontras sekali dengan perbukitan yang hijau, perkebunan, lembah-lembah yang sangat cantik, dan kota Takengon yang terlihat kecil dari sini. Oh ya, kalian juga dapat melihat danau laut tawar yang seperti berkilau di terpa sinar matahari pagi. Pokoknya rasa untuk karena bangun pada pagi buta tadi sudah terbayar dengan pemandangan cantik ini. Alhamdulillah, hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran teks deskripsi. Nah, untuk berrefleksi, Ibu akan menanyakan kepada kalian bagaimana perasaan kalian di pembelajaran hari ini.